Salam Ibu, perkenalkan nama saya Ufera Koto, NIM 101-2020-0063, kelas B Prodipak semester 4. Dalam video yang saya pilih adalah model pembelajaran partisipatif. A. Konsep pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai upaya pendidikan untuk mengikuti sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dalam tahap perencanaan program pelaksanaan dan penilaian program. Partisipasi pada tahap perencanaan adalah keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan sumber-sumber atau potensi yang tersedia dan kemungkinan hambatan dalam pembelajaran. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan program kegiatan pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar, di mana salah satu iklim yang kondusif untuk kegiatan belajar adalah pembinaan hubungan antara peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik, sehingga tercipta hubungan kemanusiaan yang terbuka, akrab, terarah, saling menghargai, saling membantu, dan saling belajar. Partisipasi dalam tahap penilaian program pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam penilaian pelaksanaan pembelajaran maupun untuk penilaian program pembelajaran. Penilaian pelaksanaan pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses, hasil, dan dampak pembelajaran. B. Ciri-ciri pembelajaran partisipatif. Berdasarkan pada pengertian pembelajaran partisipatif, yaitu upaya untuk menginstruksikan peserta didik dalam pembelajaran, maka ciri-ciri dalam kegiatan pembelajaran partisipatif adalah pendidik menempatkan diri pada kedudukan tidak serba mengetahui terhadap semua bahan ajar. Pendidik memainkan peran untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pendidikan melakukan motivasi terhadap peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Pendidik menempatkan dirinya sebagai peserta didik. Pendidik bersama peserta didik saling belajar. Pendidik membantu peserta didik untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif. Pendidik mengembangkan kegiatan pembelajaran kelompok. Pendidik mendorong peserta didik untuk meningkatkan semangat berpartisipasi. Pendidik mendorong peserta didik untuk berupaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. C. Peran pendidik dalam pembelajaran. Peran pendidik dalam pembelajaran partisipatif lebih banyak berperan sebagai pembimbing dan pendorong bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga mempengaruhi terhadap identitas peran pendidik dalam pembelajaran. Pada awal pembelajaran identitas, peran pendidik sangat tinggi, yaitu untuk menyajikan berbagai informasi, bahan belajar, memberikan motivasi, serta memberikan bimbingan kepada peserta dalam melakukan pembelajaran. Memberikan motivasi serta memberikan bimbingan kepada peserta dalam melakukan pembelajaran, tetapi makin lama makin menurun intensitas perannya, digantikan oleh peran yang sangat tinggi dari peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran secara maksimal. Langkah-langkah yang harus ditempuh pendidik dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Membantu peserta didik dalam menciptakan iklim belajar, membuat peserta didik dalam menyusun kelompok belajar, membantu peserta didik dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, membantu peserta didik dalam menyusun tujuan belajar, membantu peserta didik dalam merancang pengalaman belajar, membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik dalam penilaian hasil proses dan pengaruh kegiatan pembelajaran. B. Model pendekatan pembelajaran. Yang pertama, konsep pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar dilihat dari proses transfer belajar lingkungan belajar.
Dilihat dari proses belajar, tidak hanya sekedar menghafal dari transfer belajar. Siswa belajar mengalami sendiri, bukan pemberian dari orang lain, dan dilihat dari lingkungan belajar bahwa belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Yang pertama, karakteristik model pembelajaran kontekstual dalam penerapannya di kelas, antara lain siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan nyata atau masalah. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Peserta didik tidak melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugikan. Bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni peserta didik diajak menggunakan bahasa dan konteks nyata. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran konvensional dalam penerapannya di kelas antara lain. Siswa adalah penerimaan informasi, siswa cenderung belajar secara individual, pembelajaran cenderung abstrak dan teoritis. Perilaku dibangun atas kebiasaan, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Peserta didik tidak melakukan yang jelek karena dia takut hukuman. Bahasa diajarkan dengan pendekatan struktur. Pembelajaran kontekstual memiliki perbedaan dengan pembelajaran konvensional. Tekanan perbedaannya yaitu pembelajaran kontekstual lebih bersifat berpusat kepada peserta didik dengan proses pembelajarannya berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami, sedangkan pembelajaran konvensional lebih cenderung berpusat kepada pendidik yang dalam proses pembelajarannya siswa lebih banyak menerima informasi bersifat abstrak dan teoritis. C. Komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Peranan pendekatan pembelajaran kontekstual di kelas dapat didasarkan pada 7 komponen, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia dalam dirinya sedikit demi sedikit yang hasilnya dapat diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang kedua, pencairan atau inquiry. Menemukan beberapa inti dari pembelajaran kontekstual, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa merupakan hasil dari penemuan siswa itu sendiri. Dalam rangka menuju kedewasaan, seorang anak harus dilatih untuk belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan suatu proses di mana individu mengalami inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain, dapat menumbuhkan proses alamiah perkembangan jiwa, dapat menumbuhkan tanggung jawab pada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, pendidik bukan sebagai pihak yang menentukan segala-galanya dalam pembelajaran, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator atau sebagai teman peserta didik dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk tumbuhnya belajar mandiri, yaitu terbuka terhadap setiap kesempatan belajar. Belajar pada dasarnya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan usia. Memiliki konsep diri sebagai warga belajar yang efektif. Seseorang yang memiliki konsep diri berarti senantiasa mempersepsi secara positif mengenai belajar dan selalu mengupayakan hasil belajar yang baik. Berinisiatif dan merasa bebas. Dalam belajar, inisiatif merupakan dorongan yang muncul dari diri sendiri, seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Seseorang yang memiliki inisiatif untuk belajar tidak perlu dirancang untuk belajar. Memiliki kecintaan terhadap belajar menjadikan belajar sebagai bagian dari kehidupan manusia, dimulai dari timbulnya kesadaran, keakraban, dan kecintaan terhadap belajar. Sekian video singkat